قاطعة لكل شر جالبة بالخير لنا ولنا في الدنيا والآخرة ولا الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بها في سيدي والذي أحنان على هدينا وعلى خلق صالح لأن الله يجعل حياتنا حياة كاملة فارغة مطمئنة لا كربة فيها ويرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من غير مشقة ولا حرج ولا غير وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وكفاني عنه ربي من سؤالي واختياري فدعائي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعا الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pertemuan malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita untuk berkumpul dalam acara yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita lakukan yaitu mengikuti daripada ulama-ulama as-salafun as-salihun, yaitu berkumpul dalam rangka pembacaan kitab dan zikiran, yaitu membaca Al-Quran 41 kali. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyimpan kemarahan bahkan dirinya mampu untuk melaksanakan kemarahannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya besok di hari kiamat di atas semua para makhluk, dipanggil, disuruh untuk memilih bidadari-bidadari yang ada di surga. Ini hadis tentang bersabar, bagaimana Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang bisa menahan marahnya. Dia itu mampu untuk melaksanakan kemarahannya, tapi dia simpan. Contohnya atasan kepada bawahannya, guru kepada muridnya, terus bos kepada langganannya. Mampu dia untuk berbuat marah, tapi dia simpan, maka besok di hari kiamat akan ada semacam suara, yaitu disuruh orang itu untuk memilih bidadari yang mana yang dia inginkan. Berarti menunjukkan kalau sudah orang itu dipanggil besok di hari kiamat untuk memilih bidadari, berarti orang itu orang pilihan. Karena orang yang bisa menahan amarah itu tidak sembarang orang. Orang bisa menahan amarah tidak sembarang, setiap orang bisa menahan marah, tidak bisa. Karena rata-rata manusia itu semuanya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Rata-rata semua manusia dikalahkan oleh hawa nafsunya, karena nafsunya sendiri nempel atau bersatu di dalam tubuhnya. Dengan sebab kemarahan ini bisa terjadi pertengkaran. Dengan sebab amarah ini yang timbulnya dari hawa nafsu bisa terjadi pertikaian. Dengan adanya amarah ini bisa terjadinya perceraian antara suami istri. Dengan adanya amarah ini bisa bersih tegang antara desa yang satu dengan desa yang lain karena sebab mungkin suatu permasalahan yang sepele. Dengan adanya amarah ini kalau tidak bisa disimpan, maka satu negara dengan negara yang lain bisa bertempur, bisa berperang. Ini sebab adanya marah. Kalau tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, orang yang bisa menahan marah adalah orang yang hebat, termasuk orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam hadis yang lain, hadis marfu, barang siapa yang menyimpan kemarahannya dan dia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah SWT akan memberi keamanan kepada orang itu dan memberi iman. Memberi keamanan dan memberi iman kepada orang yang mampu melaksanakan, menahan amarahnya. Bagaimana tidak kalau sudah orang itu bisa mampu menahan amarahnya tidak aman? Contoh, ada seseorang yang karena marahnya dia bisa bertengkar dengan orang lain, berarti dia tidak aman. Kalau sudah tidak aman, berarti imannya sudah berkurang. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Jadi kalau dia bisa menahan amarahnya, berarti dia aman. Jadi amarah atau hawa nafsu ini bagaimana kita kendalikan, jangan sampai diumbar atau dilepaskan. Kalau marah untuk diri sendiri boleh. Menahan marah diri sendiri itu hukumnya wajib. Apa? Boleh, bukan wajib. Boleh. Tapi kalau menahan
amarah untuk agama itu hukumnya wajib. Contoh, ada Al-Quran diduduki, harus kita itu marah itu. Ada Al-Quran dikencingi, wajib kita marah itu. Atau nama Nabi atau nama Allah diolok-olok, dicaci maki, wajib kita untuk marah. Ini marah untuk agama. Kalau untuk marah diri sendiri, harus kita kekang, harus kita kendalikan. Tapi kalau agama yang dibuat mainan, tidak boleh kita mengekang. Harus marah itu harus dikeluarkan. Ini untuk menegakkan agama. Contoh dulu Nabi Muhammad dibuat karikatur di Denmark. Gitu. Wajib semua seluruh dunia harus marah. Kalau nabinya diolok-olok lalu kita diam, di mana letak keimanan kita itu di mana? Jadi harus wajib. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW selesai Isra Mi'raj, ada orang kafir yang tanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Hei Muhammad, kamu baru datang dari Palestina lalu naik ke langit lalu sekarang ada di sini, benar kamu itu?" Katanya orang kafir. "Coba kalau kamu seperti itu, saya ingin melihatnya sendiri. Angkat kakinya kamu." Diangkat kakinya Nabi Muhammad satunya. Satu yang angkat juga. Apa jawabnya Nabi? "Kalau saya angkat, saya akan jatuh." Tertawa orang kafir ini. "Gitu aja kamu tidak bisa mengangkat kedua kakinya kamu, apalagi kamu pergi ke Palestina lalu naik ke langit, kapan terbangnya kamu?" Katanya orang kafir. Akhirnya kamu tanyakan kepada Sayyidina Ali. Akhirnya tanya ke Sayyidina Ali, orang kafir ini. "Hei Ali, kamu dengar tak? Apa enggak? Muhammad itu barusan katanya dari Palestina, katanya dari langit terbang. Percaya kamu?" Katanya orang kafir tanya kepada Sayyidina Ali. Apa jawabnya Sayyidina Ali? Langsung mengeluarkan pedang, langsung dipenggal lehernya. Kalau sudah mengolok-olok nabinya kayak gitu. Jadi amarah itu ada batasnya. Kalau untuk diri sendiri wajib kita kekang, wajib kita kendalikan. Tapi kalau agama diolok-olok, tidak boleh kita itu diam, harus ditegakkan agama. Kalau dibuat mainan agama itu jadi pas bulan-bulanan oleh agama orang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menahan hawa nafsu atau menahan amarah ini, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, dan memberi ampun kepada manusia, maka sesungguhnya Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Jadi orang yang menahan amarahnya, amarah untuk dirinya sendiri, contoh suami istri kepada suami atau sebaliknya suami kepada istri, ditahan. Memang dalam berkeluarga itu kalau sudah hidup beberapa bulan, beberapa tahun, kebiasaannya orang perempuan itu masya Allah cerewetnya ya. Cerewetnya. Jadi orang suami harus banyak menahan diri. Kalau dilayani cerewetnya istri, tukaran nanti. Kalau tukaran akhirnya nanti larinya perceraian. Jadi harus Kawin lagi, Pak. Amin. Tapi Allah SWT kalau memberi maaf manusia kepada yang lainnya, maka Allah lebih menyukai tentang hadis yang pertama untuk menahan marah. Jadi orang yang bisa menahan amarahnya, meskipun dia mampu untuk melaksanakan amarahnya, besok di hari kiamat di atas semua makhluk
semua makhluk mulai zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat berapa miliar orang itu akan ada panggilan, "Hei, Fulan, kamu sekarang silakan pilih bidadari-bidadari yang matanya sangat menyenangkan untuk dipandang. Pilih menurut kamu sendiri." Jadi suruh milih. Jadi orang bisa menahan amarah itu memang orang-orang pilihan. Ya. Ini hadis yang pertama yang dibaca. Hadis yang kedua berhubungan juga dengan hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya orang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta wasiat. Ausini, wasiatkanlah, berilah saya wasiat ya Rasulullah. Berilah saya wasiat. Apa jawab Nabi? La taghdab, jangan kamu marah. Simple. Nabi itu kalau memberi wasiat kepada orang atau para sahabat itu simple. Perkataannya sedikit tapi mengandung makna yang sangat luas. Di ucapannya Nabi, sabda Nabi itu sedikit tapi mengandung arti yang sangat luas, yang sangat banyak. Wasiati saya Nabi, jangan marah. Sehingga orang itu farad dada mirora, sehingga orang itu tidak nerima dengan apa yang wasiat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La taghdab, jangan marah. Tidak puas. Akhirnya orang itu pergi. Dari sini orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, orang yang selalu marah, itu mudah dibuat permainan oleh setan. Karena dengan marah ini menunjukkan bahwa dari timbulnya kemarahan itu banyak kerusakan-kerusakan yang akan keluar. Dari timbulnya nafsu amarah ini akan timbul banyak permasalahan. Permasalahan dari dirinya sendiri, permasalahan dengan orang lain, permasalahan dengan tetangga. Kalau suka emosi, suka amarah. Dan mungkin lagi Nabi Muhammad SAW memberi wasiat itu dilihat dari orangnya. Ini mungkin dari mujizat Nabi, mukasyafah. Orang itu sifatnya atau wataknya suka marah, sehingga Nabi ketika dimintai wasiat, langsung Nabi memberi wasiat jangan suka marah. Di hadis selanjutnya yang ketiga, ini tidak ada hubungannya dengan marah, tapi berhubungan dengan bab bersabar. Pendek-pendek hadisnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bala itu menimpa seorang mukmin laki dan mukmin perempuan, baik itu bala menimpa dirinya sendiri, yaitu berupa sakit atau kefakiran atau terasing atau diisolasi sekarang ini, atau bala yang menimpa anaknya seperti mungkin meninggal atau sakit atau anaknya tidak bisa istiqomah, atau bala yang dari hartanya, baik hartanya itu dirampok, dicuri atau terbakar, kemudian orang itu bersabar, maka ketika orang itu bertemu kepada Allah, artinya meninggal, maka tidak ada satu kesalahan pun, tidak ada satu dosa pun yang dipikul oleh orang itu. Jadi kalau orang itu ditimpa musibah baik dirinya terkena penyakit, terkena atau fakir sampai meninggal, dia bersabar, maka ketika meninggal semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Atau musibah yang mengenai kepada anaknya, mungkin wafat, mungkin anaknya tidak istiqomah, mungkin anaknya tambung,
selalu menyakiti kedua orang tuanya dan dia bersabar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Atau musibah yang terkena kepada hartanya, mungkin hartanya terbakar, tercuri, atau dirampok, kemudian dia bersabar, maka kalau meninggal orang itu, semua kesalahan, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kabar gembira bagi orang yang tertimpa musibah. Tapi tidak mudah. Orang tertimpa musibah seperti itu kemudian bersabar tidak mudah. Harus ada proses. Nah, bagaimana caranya orang bersabar ketika tertimpa musibah? Ya harus ingat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit penjelasan tentang 3 hadis. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman, monggo.